Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina KHAR_LYNA. Pada video kali ini kita masih membahas materi cahaya, yaitu tentang pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini biasanya terdapat pada lensa. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa dibedakan menjadi dua, ada lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung dibedakan lagi menjadi tiga. Ada yang biconvex, ini gambar biconvex. Ada plan convex, jadi yang sebelahnya datar, yang sebelahnya cembung. Dan concave convex. Kemudian lensa cekung juga dibedakan menjadi tiga. Ada binconcave, plan concave, dan convex concave. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Nih, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Sinar istimewa pada lensa cekung ada tiga juga. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Penggunaan lensa dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan pada beberapa alat seperti di mata kita juga terdapat lensa, ada kamera, ada loop atau kaca pembesar, ada mikroskop, ada periskop yang biasa digunakan pada kapal selam, ada teropong untuk melihat benda yang jauh, dan ada proyektor. Serta masih banyak lagi contoh yang lainnya. Persamaan pada lensa. Persamaan pada lensa ini sama seperti persamaan pada cermin pada video yang sebelumnya kemarin, yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, di mana f itu didapat dari setengah dari jari-jari kelengkungan dan perbesarannya didapat dari h aksen dibagi h atau s aksen dibagi s, di mana f itu adalah titik fokus, r itu adalah jari-jari kelengkungan, s jarak benda, S aksen jarak bayangan, H tinggi benda, dan H aksen tinggi bayangan. Ketentuan nilai fokus pada cermin dan lensa. Karena rumus yang digunakan sama antara cermin dan lensa, kita hanya membedakan posisi ataupun nilai dari titik fokusnya. Jika cermin cekung, itu sama saja dengan lensa cembung. Nilai fokusnya positif. Sedangkan kebalikannya, kalau cermin cembung itu sama seperti lensa cekung, nilai fokusnya negatif. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah lensa berada 36 cm dari sebuah lensa cembung. Sebuah layar ditempatkan di belakang lensa cembung yang jarak fokusnya 9 cm. Bayangan yang dihasilkan nyata dan tepat pada layar. Tentukan jarak antara lensa dengan layar. Seperti biasa, untuk menjawabnya kita buat dulu diketahui. Sebuah benda berada 36 cm, berarti jarak bendanya S sama dengan 36 cm. Dari lensa cembung. Ingat ketentuannya yang tadi. Kalau lensa cembung itu sama saja dengan cermin cekung. Nilai fokusnya adalah positif. Maka di sini jarak fokusnya positif 9 cm. Yang ditanya berapakah jarak lensa dengan layar? Berarti itu adalah jarak bayangan S aksen. Kita masukkan ke dalam rumus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Sehingga jika ditanya 1/s aksen sama dengan 1/f dikurang 1/s. Kita masukkan angkanya, f-nya tadi 9 dikurang s-nya 36. Nah, ini kan bilangan pecahannya yang belum sama penyebutnya, maka kita samakan lagi penyebutnya. 9 dan 36
KPK-nya adalah 36. 36 dibagi 9 dapat 4. 4 kali 1 hasilnya 4. 4 dikurang 1 hasilnya 3/36. Ini kan baru 1 per S aksen. Sedangkan yang ditanya adalah S aksennya saja. Maka S aksen sama dengan 36 dibagi 3. Hasilnya 12 cm. Bisa dipahami ya? Demikianlah penjelasan singkat mengenai pembiasan pada lensa. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.